Video ini bahas cara atasi OnePlus 15R yang tidak mengenali pola layar Anda dengan benar. Jadi pertama-tama, jika Anda memiliki metode alternatif untuk masuk, misalnya Face Unlock atau Fingerprint Unlock, silakan gunakan itu untuk membuka kunci perangkat Anda, dan jika Anda ingin mengatasi masalah ini, maka Anda harus terlebih dahulu. Nah, cadangkan semua data dari smartphone Anda ke penyimpanan cloud atau ke perangkat eksternal seperti kartu SD atau komputer. Dan setelah itu lakukan saja operasi reset pabrik. Kami memiliki video terpisah di channel kami yang menjelaskan cara melakukannya melalui pengaturan perangkat. Tapi secara umum, saya bahkan tidak bisa menunjukkannya sekarang. Yang perlu Anda lakukan hanyalah masuk ke pengaturan, gulir ke bawah ke menu sistem dan pembaruan, lalu masuk ke cadangkan dan reset. Di sini, Anda bisa membuat cadangan sekaligus mereset ponsel Anda dengan memilih ponsel terkini dan hapus semua data. Setelah itu, Anda hanya perlu mengatur ulang perangkat Anda sekali lagi. Dengan cara ini, Anda akan bisa mengubah kode PIN perangkat Anda atau pola kunci layar perangkat Anda. Dan sekarang, jika Anda tidak memiliki akses ke perangkat Anda, maka Anda punya dua pilihan saat ini. Tidak, sebenarnya Anda punya tiga pilihan. Jadi yang pertama dan yang terbaik adalah hubungi layanan dukungan pelanggan OnePlus dan ceritakan masalah Anda kepada mereka. Dan jika Anda bisa membuktikan kepemilikan smartphone Anda kepada mereka, misalnya dengan menunjukkan struk dari toko tempat Anda membeli ponsel tersebut, mereka akan bisa membantu Anda. Dan, mereka dapat menghapus pola dari smartphone Anda tanpa menghapus data apapun di dalamnya. Nah, pada saat ini, jika Anda merasa tidak bisa menjalankan langkah-langkah tersebut, maka Anda harus segera melakukan tindakan pemulihan pengaturan ulang pabrik secara menyeluruh untuk memulihkan kembali akses kode sandi perangkat Anda. Dan apabila Anda benar-benar tidak bisa mencadangkan seluruh data penting di perangkat Anda, maka perlu diketahui bahwa semua data di perangkat Anda juga akan terhapus. Jadi, ada dua cara yang bisa Anda lakukan untuk melakukan reset pabrik pada smartphone Anda. Yang pertama adalah melalui mode pemulihan, dan jika Anda ingin melakukan reset pabrik melalui mode pemulihan, Anda harus memeriksa. Video terpisah di channel kami menjelaskan cara masuk ke mode pemulihan, cara menavigasinya, dan cara melakukan operasi reset pabrik. Akhirnya, langkah demi langkah. Jadi jika Anda tertarik, silakan cek video lain tersebut di channel kami. Sekarang cara lain untuk melakukan reset pabrik adalah secara jarak jauh, dan untuk melakukan reset pabrik dengan cara itu. Dengan cara tersebut, Anda harus memiliki akun Google di smartphone Anda. Jadi Anda bisa memeriksa, biasanya Anda bisa memeriksa apakah Anda memiliki akun Google di ponsel Anda. Jika Anda pergi ke pengaturan dan membuka Google, di sini Anda akan melihat apakah Anda memiliki akun Google atau tidak. Tetapi jika Anda memilikinya, maka Anda bisa membuka peramban web dan pergi ke mesin pencari di perangkat lain apapun yang Anda miliki yang terhubung ke internet dan cari situs web Find Hub. Silakan buka situs tersebut terlebih dahulu, lalu masuklah ke dalam akun Google Anda di situs web ini, yaitu akun Google yang memang sudah Anda gunakan sebelumnya di perangkat Oppo ini, serta juga di smartphone OnePlus yang sedang Anda gunakan sekarang. Dan setelah Anda melakukannya, Anda akan bisa pergi ke tab perangkat dan menemukan smartphone OnePlus Anda di daftar ini. Dan setelah itu, Anda bisa mengetuk ikon pengaturan dan memilih reset pabrik perangkat Anda. Sekarang kita ingin melakukan reset pabrik OnePlus, saya memilih Galaxy 807. Tentu saja tidak, Anda harus memilih OnePlus Anda sendiri. Saya hanya tidak bisa melihatnya karena saya sedang melakukannya di ponsel ini. Dan saat Anda melakukannya, saat Anda masuk dan mencari bantuan di smartphone Anda sendiri, Anda tidak bisa melakukan reset dari sini, Anda harus melakukannya melalui pengaturan. Jadi ya, cukup lakukan operasi reset pabrik, lalu atur ulang perangkat Anda. Tapi ada kemungkinan lain. Jadi jika Anda sebenarnya masih ingat dengan sangat jelas pola kunci perangkat Anda, tetapi smartphone Anda tampaknya sama sekali tidak mau menerimanya dalam mode normal, maka hal ini mungkin saja disebabkan oleh adanya gangguan dari aplikasi pihak ketiga, atau mungkin ada proses latar belakang sistem yang sedang mengganggu fungsi layar kunci Anda secara tidak sengaja. Jadi ada proses latar belakang yang memengaruhi cara kerja layar kunci Anda. Dan dalam kasus seperti ini, Anda harus merestart perangkat Anda.
restart perangkat Anda dalam mode aman sebagai gantinya. Dan untuk mereboot perangkat Anda ke dalam mode aman, kita harus terlebih dahulu menekan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan sebentar, lalu geser lingkaran ke atas untuk melakukan restart. Kemudian tunggu hingga ponsel benar-benar mati. Setelah itu, ponsel akan mulai menyala kembali dan kita akan melihat logo Android terlebih dahulu. Pada titik ini kita harus menunggu sekitar 5 detik. Jadi sekarang saya sedang menunggu, kira-kira sekarang kita harus menahan tombol volume bawah. Jadi sebelum lingkaran merah muncul di layar, mulailah menahan tombol volume bawah dan lepaskan setelah ponsel Anda benar-benar menyala. Dan pada titik ini, Anda akan dapat melihat ikon Safe Mode atau indikator di pojok kiri bawah layar Anda. Sekarang Anda bisa mencoba memasukkan pola Anda dengan aman sekali lagi, siapa tahu ponsel Anda mengenalinya. Kali ini, buka pengaturan lalu masuk ke keamanan dan privasi di sini. Kemudian masuk ke buka kunci perangkat, kunci layar, masukkan pola Anda lalu matikan kata sandi dan kemudian konfirmasi. Setelah itu, Anda akan bisa mengidentifikasi jenis prosesor atau aplikasi apa yang mungkin menyebabkan masalah ini. Tapi sekarang, mari kita restart ponsel kita ke mode normal dengan menekan tombol power dan volume atas secara bersamaan, restart ponsel Anda. Tunggu hingga ponsel menyala normal, itu saja. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel kami, like dan komen di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.